け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるよ。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa informasi penting dari anime Baku Atau Wind Breaker, khususnya untuk cerita animenya dan juga cerita dari manganya. Dimana di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, anime Wind Breaker season yang keduanya akan segera tayang di seluruh dunia pada hari Kamis ini pukul 23.58. Atau gampangnya, nanti malam anime Wind Breaker season 2 akan segera tayang. Yang artinya, maka mulai besok kami akan buatkan video dari alur cerita animenya yang akan diupload setiap jam 4 sore sama seperti biasanya. Nah, buat yang belum tahu, Wind Breaker season kedua akan mengadaptasi 2 arc sekaligus. Salah satunya tentu saja arc melawan geng Kill yang merupakan geng buatan mantan anggota berandalan dari sekolah Furin, yaitu Yamato Endo. Kedua, selain informasi mengenai anime terbaru dari Wind Breaker, kami pun juga memiliki beberapa informasi tambahan lain mengenai cerita dari versi mangganya. Namun, karena ini adalah video pertama dari arc terbaru manga Wind Breaker, maka kami pun akan menceritakan mengenai garis besar lebih dulu, supaya para penonton lama dan juga para penonton baru bisa langsung nyambung ketika kami membahas full cerita pada video berikutnya. Sederhananya, setelah pertarungan melawan kelompok dari Chika Takeshi dan juga Yamato Endo kemarin semuanya sudah selesai, maka pada cerita yang terbarunya, Sakura pun kini akan mulai berhadapan dengan beberapa musuh baru yang nampaknya mereka bukanlah kelompok anak sekolahan lagi, tapi melainkan sebuah kelompok anggota geng berandalan yang merupakan para orang dewasa. Di mana menurut ceritanya, kelompok berandalan ini berasal dari kota sebelah alias bukan dari kota Makochi. Namun sebelum masuk ke dalam pertempuran utamanya, maka kita pun akan lebih dulu diperlihatkan mengenai sedikit kisah masa lalu dari Sakura Haruka yang merupakan karakter utama dari manga Wind Breaker, serta bagaimana kemiripan masa lalu dari Sakura dengan salah satu temannya, yaitu dengan Kiryu. Di mana secara garis besar, beginilah cerita masa lalu dari Sakura, serta apa alasan dari Sakura kenapa sekarang dirinya selalu hidup sendirian dari kecil sampai dengan SMA. Singkat cerita, tepat ketika Sakura dan juga teman-temannya sekarang kebetulan sedang diundang untuk bisa datang menuju ke rumah Kiryu yang merupakan salah satu teman satu kelasnya. Maka di saat yang bersamaan inilah, semua orang yang ada di lokasi tersebut kini otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena faktanya, rumah dari Kiryu sangatlah luar biasa besar. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik, terdapat beberapa rumah lain yang ada di samping rumah dari Kiryu yang biasanya digunakan sebagai ruangan para tamu jika ada yang datang untuk bisa berkunjung. Nah, sesampainya di dalam gerbang, Kiryu dan juga kakaknya sekarang langsung mengajak Sakura bersama teman-temannya untuk bisa masuk. Mengingat jalan dari pintu depan menuju ke dalam rumah utama mereka sekarang sebenarnya masih jauh. Saking luasnya, terdapat banyak sekali pelayan yang berjaga di setiap gang dari rumah Kiryu, di mana satu persatu dari mereka sekarang mulai menundukkan kepalanya ketika Kiryu dan juga kakaknya sekarang sedang lewat. Menarik ya, ketika mereka semua sekarang sudah tiba di depan pintu rumah utamanya, maka di saat yang bersamaan ini, Kiryu dan juga kakaknya sekarang seketika langsung berpisah. Di satu sisi, kakak dari Kiryu berkata kepada teman-teman dari Kiryu bahwa dia akan menyiapkan makanan bagi mereka lebih dulu, jadi Sakura bisa ikut pergi bersama dengan Kiryu. Sedangkan di sisi lainnya, Mirai yang merasa sangat penasaran, sekarang dia pun langsung bertanya kepada Kiryu, yaitu kenapa mereka tidak diperbolehkan untuk bisa masuk menuju ke dalam bangunan rumah utama mereka. Nah, di momen inilah Kiryu pun kini seketika langsung menjawabnya bahwa itu bukan rumah dari Kiryu karena Kiryu tinggal di dalam bangunan yang berbeda. Atau dengan kata lain, rumah dari Kiryu dipisahkan dengan rumah dari anggota keluarga yang lainnya, karena kamar dari Kiryu sekarang berada pada lokasi bangunan kecil ini. Sesampainya di dalam, semua teman-teman dari Sakura sekarang nampak sangat terkejut. Karena walaupun Kiryu tinggal di dalam sebuah ruangan yang sangat kecil, tapi isi dari ruangan tersebut ternyata sangatlah mewah. Bahkan, Kiryu memiliki kamar mandi sendiri di dalam ruangannya itu yang dilengkapi dengan barang-barang mewah juga. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Mirai pun kini kembali bertanya,
yaitu apakah Kiryu tinggal sendirian di dalam kamar ini? Serta kenapa Kiryu tidak tinggal bersama dengan anggota keluarganya yang lain? Mendengar pertanyaan itu dari Nirei, Kiryu pun kini seketika langsung menjawab bahwa sejak dia masih kecil, Kiryu selalu tinggal sendirian dan juga dia pun selalu dipisahkan dengan anggota keluarganya yang lain. Bahkan di dalam dialognya, Kiryu pun juga menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Kiryu sama sekali tidak suka dengan semua penghuni rumah utama mereka kecuali kepada kakak perempuannya saja. Di momen tersebutlah, Sakura pun kini langsung menjadi teringat dengan kenangan masa lalunya tepat ketika dirinya masih kecil. Di mana secara singkat, Sakura sudah tinggal sendirian sejak masih kecil dengan alasan yang tidak jelas. Entah kedua orang tuanya sudah mati, ataupun Sakura memang sudah dibuang sejak dirinya masih kecil. Tapi yang pasti, setelah Sakura sudah diadopsi oleh salah satu anggota keluarga dari pamannya, maka Sakura pun tetap saja hidup dalam keterasingan. Mengingat Sakura sama seperti Kiryu, yaitu dia juga dilarang untuk dapat tinggal bersama dengan keluarga utama dari saudaranya. Tapi Sakura justru malah diberikan sebuah tempat kecil di dalam ruangan yang sangat kumuh, mirip seperti gudang. Serta di tempat itu jugalah Sakura sejak kecil selalu tinggal sendirian tanpa ada satupun yang peduli kepadanya. Bedanya, tempat tinggal dari Kiryu sekarang nampak sangat mewah. Jadi, walaupun Kiryu sekarang diasingkan, tapi dia masih mendapatkan uang dari kedua orang tuanya, serta dia pun tidak pernah kekurangan. Sedangkan di sisi lainnya, Sakura diasingkan dan juga dibuang oleh anggota keluarganya dalam keadaan yang serba kekurangan. Bahkan, Sakura hanya memiliki satu buah baju, satu celana dan juga satu jaket. Ditambah di dalam kamarnya itu, hanya ada satu meja, satu kursi dan juga satu buah kasur lipat. Nah, menyadari kemiripan dari mereka berdua, Sakura pun kini seketika langsung bisa mengerti bagaimana perasaan dari Kiryu. Hingga tanpa dia sadari, Sakura pun sekarang langsung menjadi melambun, serta dia pun langsung menjadi ikut sedih. Kesimpulannya, masalah utama dari arc terbarunya nanti adalah tentang hubungan antara keluarga Kiryu, kakaknya, orang tuanya, dan juga para berandalan dari kelompok universitas tempat Akari sekarang kuliah. Di satu sisi, Akari dan juga Kiryu sekarang mengalami konflik dengan orang tuanya. Sedangkan di sisi lainnya, Akari yang merupakan kakak dari Kiryu sekarang juga sedang diincar oleh teman-teman dari kampusnya untuk dapat bisa dijual atau untuk dapat dijadikan target demi dapat memuaskan nafsu mereka. Berdasarkan hal itulah, Sakura pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Jadi, walaupun Kiryu sekarang sudah mencoba untuk tidak melibatkan semua teman-temannya, namun sudah jelas, tanpa perlu diminta, Sakura pasti akan tetap ikut datang demi bisa membantu Kiryu untuk dapat bertarung melawan para kelompok berandalan dari tempat di mana Akari sekarang kuliah. Masalahnya, berandalan dari kampus ini sekarang hanyalah merupakan seorang perantara. Yang artinya, masih ada musuh yang jauh lebih kuat lagi di antara para pasukan berandalan ini. Jadi, berdasarkan hal itu, maka bisa saja cerita dari Windbreaker kedepannya akan meniru cerita dari film I Can Law, ataupun bisa juga meniru cerita dari manga Cross. Di mana di dalam praktiknya, selain berhadapan dengan para berandalan, maka mereka pun juga akan berhadapan dengan beberapa kelompok mafia atau kelompok yakuza yang berkaitan dengan para kelompok berandalan kecil di bawahnya. Mengingat agenda atau tema yang diangkat dari arc terbaru Windbreaker ini adalah tentang pekerjaan yang ada di dalam Red District atau perdagangan wanita. Wow, menarik banget ya! Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang nantinya akan segera terjadi di dalam versi cerita mangganya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam beku hantam!